Tema kita adalah menggapai cinta Allah di bulan suci Ramadan. Saya batasi dalam 5 poin. Saya sampaikan dulu 5 poin ini, nanti setelah itu kita akan dialog, tanya jawab. Saya serahkan kepada Al-Mukarram Ustadz moderator yang akan mengatur dialog kita. Yang pertama, berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau dapat cinta Allah, satu-satunya syarat mesti ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar jalan itu, mohon maaf. Sebaik apapun Anda, kalau Anda tidak ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari jalan selain jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi semua amalan kita ini kalau ditanya kenapa sholat, karena ikut Nabi Muhammad. Kenapa puasa, karena ikut Nabi Muhammad. Maka caranya mesti dengan cara Nabi Muhammad. Walaupun sama-sama 14 jam, tapi kalau tidak ikut cara Nabi Muhammad nggak bisa. Contoh, puasa dia buat start karena bangunnya jam 8 pagi, dia buat jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Sama-sama 14 jam. Jadi yang dihitung bukan jamnya, tapi yang dihitung adalah ikut nabinya. Nabi puasa itu dari terbit fajar, azan subuh, sampai tenggelam matahari. Jadi sesuaikanlah di daerah masing-masing. Berapa jam itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari di Papua? Kami di Pulau Sumatera, kita ini sekarang dari timur ke barat, ujung ke ujung. Ujung timur saudaraku di Papua, ujung barat kami di Pulau Sumatera. Maka yang menjadi standar bukan jamnya. Yang jadi standar adalah min tulu'il fajri, dari terbit fajar, azan subuh, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelam matahari, azan maghrib. Ada orang yang misalnya mau meraih cinta Allah, dia pergi panas terik, dia tegak, dia dongakkan kepalanya. Dengan ini dia dah harap dapat cinta Allah. Enggak bisa. Karena cara itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi syarat meraih cinta Allah adalah ittiba. Maka kenalilah bagaimana Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini. Nabi itu perbuatan baiknya karrihil mursalah, seperti angin sepoi yang tidak pernah berhenti berhembus. Begitulah kebaikan dia di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian ada i'tikaf di 10 hari terakhir. Diikuti dia kemudian tasaharu, bersahur, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Anda ibu-ibu tidak mau makan karena sekalian diet, tetap juga jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Karena puasa tidak hanya sekedar untuk tahan makan, tapi juga di sana ada hikmah dari sahur itu. Sesungguhnya hikmahnya adalah bagaimana kita terbiasa bangun malam, bagaimana supaya terbiasa makan sahur, bagaimana supaya terbiasa bangun menjelang subuh, karena waktu subuh paling utama beristighfar. Jadi semua tatanan itu kita ikut dari Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah sholatku, laksanakan seperti itu. Khudhu anni manasikakum. Ibadah haji umroh kamu ikuti sebagaimana yang aku lakukan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Syaratnya adalah ittiba. Syarat dapat cinta Allah yang pertama ittiba, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat amal, laisa alaihi amruna, yang tidak diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalilnya sama sekali baik dari dekat maupun jauh, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, la yazalu, terus menerus seorang hamba itu dalam ibadah, hatta uhibbah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku yang terus menerus beribadah sunat, bukan wajib. Bukan sholat wajib, tapi sunat. Hambaku yang terus menerus beribadah sunat, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Tema kita adalah cinta. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, fa akunu ainahu yubsiru bihi, aku akan menjadi matanya memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa akunu sam'ahu yasma'u bihi, aku akan menjadi telinganya mendengar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Syarat mau dapat cinta Allah, banyak-banyak ibadah sunat.
Dan itu kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Bangun malam sebelum makan sahur, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tarawih. Sudah tadi setelah isya. Sholat sunat tahajud, sholat sunat witir terserah. Kalau tadi habis tarawih witir, malam nanti jangan witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh 2 kali witir dalam semalam. Nah ini ibadah-ibadah sunat. Pagi duha, habis sholat subuh, sholat sunat lagi. Man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah. Hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Summa yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Jadi kita perbanyak ibadah-ibadah sunat di bulan suci Ramadan untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada rasa cinta kepada makhluk, maka Allah tidak cinta kepadanya. Seorang perempuan yang nakal, jahat, tapi ada rasa cinta kepada makhluk, memberi air minum seekor anjing, maka jatuh cinta Allah kepadanya. Seorang perempuan yang ahli ibadah, tapi mengikat kucing, tidak memberi makan, tak ada rasa cinta kepada makhluk, maka tak jatuh cinta Allah kepadanya. Syarat yang ketiga kalau mau meraih cinta Allah, tebarkan kasih sayang. Jangan potong pohon kayu, jangan cabut pohon kurma, jangan sakiti orang. Siapa itu mukmin? Man ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tetangganya selamat dari perbuatan kasarnya, zalimnya, aniayanya. Siapa itu muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lidahnya, selamat orang lain dari tangannya. Kasih sayang membuat kita bisa bersama. Kasih sayang membuat kita lebih melihat persamaan daripada perbedaan. Kasih sayang dalam Islam tidak hanya kepada muslim, kepada non-muslim, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita. Nabi SAW mengajarkan itu di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, karena di sana ada Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, dan itu semua bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi berkasih sayang kepada binatang saja mendatangkan rahmat Allah, apalagi kasih sayang kepada manusia. Dan itu dipupuk di bulan suci Ramadan. Laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Alladzi yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi jai'un, tetangga di sebelah rumah kelaparan. Bisa dia tidur lelap, sementara tetangganya kelaparan. Mana kasih sayang? Mana kepedulianmu? Laisa bil mu'min, kamu tidak diakui mukmin. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Syarat untuk meraih cinta Allah, cintai makhluk. Irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi. Irhamu man fil ardi, tebarkan kasih sayang kepada makhluk di bumi, maka malaikat-malaikat yang ada di langit akan menyayangi, memuliakan, dan menghormati. Berapa banyak orang-orang yang tidak populer, tidak viral, tidak terkenal, tapi amalnya tiap hari ditunggu malaikat, karena malaikat membawa amal mengetuk pintu-pintu langit, dan mereka kenal dengan orang ini. Seluruh penduduk langit riuh riak gelombang menghadapi kedatangan amalnya. Inilah orang yang kami tunggu selama ini. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Kasih sayang membuat kita tak lagi memandang yang satu di Pulau Papua, yang satu berada di Sumatera. Kasih sayang membuat kita bisa bersama, tak lagi memandang suku dan bahasa. Saya suku Melayu, saudara-saudaraku yang ada di bumi Cendrawasih dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, warna kulit. Tapi kita sama-sama cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, bagaimana supaya jatuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita? Al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Berjamaah turun kasih sayang Allah. Alhamdulillah, ini tidak hanya jamaah sekolah Islam terpadu Permata Papua, tapi ada di sana komunitas-komunitas One Day One Juice, komunitas HNI Timika, komunitas Salimah Papua, komunitas Rumah Madu, komunitas Marhani, komunitas Hidayah Grosir. Saya bacakan yang ada tulisannya saja di player. Belum lagi komunitas-komunitas lain, mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu. Maka ketika komunitas ini bersama, turun rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atu rahmah. Jamaah itu kasih sayang.
Kasih sayang sesama hamba Allah, ketika hati itu berkasih sayang, turun kasih sayang Allah SWT. Wal furqatu adzab. Tapi kalau komunitas-komunitas ini rusak, maka begitu dia rusak, langsung dia menghilangkan rahmat kasih sayang Allah, dan azab pun akan turun. Na'udzubillah. Jadi saya berharap dengan kebersamaan ini hanya satu momen acara. Alhamdulillah ketika acara dengan Ustadz Somad kemarin semuanya bersama. Tapi kemudian setelah bubar kita tidak. Selalu ada momen-momen. Momen tarhib Ramadan, nyambut Ramadan. Nanti momen nuzul Quran. Nanti momen halal bihalal. Habis itu momen melepas jamaah haji. Habis itu momen tahun baru hijrah. Habis itu momen maulid Nabi. Habis itu momen penerimaan siswa baru. Habis itu momen wisuda. Maka ini semua adalah untuk mendatangkan rahmat Allah SWT. Rahmat Allah itu selalu turun, tapi cawannya kadang bocor. Rahmat Allah itu selalu tercurah, tapi kadang kita belum bisa menangkapnya. Sama seperti wifi di hotel. Wifi terbuka 24 hours, 24 jam. Tapi ternyata handphone kita belum bisa menerima karena mungkin handphonenya jadul. Boleh jadi handphonenya baru tapi passwordnya nggak ada. Passwordnya salah, belum dapat password. Kalau tepat handphonenya, tepat passwordnya, langsung connect. Kasih sayang Allah akan turun ketika kita berjamaah bersama. Poin yang terakhir, yang kelima adalah kita mesti ramaikan rumah Allah. Ketika rumah Allah diramaikan, kasih sayang Allah turun. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang meramaikan rumah Allah. Setelah dia ramai berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Setelah baca, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah, cinta Allah. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Dan momen Ramadan kita dapat ini. Habis sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, habis sholat isya, kultum, menjelang tarawih. Setelah itu sholat tarawih. Setelah sholat tarawih, tadarus. Habis tadarus, ngobrol sejenak. Habis itu pulang ke rumah, tidur. Lalu kemudian malam, datang lagi. 10 hari terakhir i'tikaf. I'tikaf 24 jam di masjid. Jadi, Ramadan adalah sarana untuk menurunkan rahmat Allah, mengundang, menjemput, menjolok rahmat Allah dengan 5 poin yang saya batasi. Tapi 5 itu bukan batasan. Itu hanya waktu kita saja, karena saya membagi 2 sesi. Sesi pertama penyampaian materi, yang selanjutnya adalah tanya jawab terkait dengan Ramadan, dengan fikihnya, atau akidahnya, atau akhlaknya, dan terkait dengan hal yang lain sebagainya. Saya kira demikian 5 poin cara mengundang turunnya rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Al-Mukarram, Ustaz moderator kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.